Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Usi nafsi wa iyyakum bitaqwallahi faqad fazal muttaqun. Qala ta'ala wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Alhamdulillah jamaah Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, pagi hari ini kita dipertemukan Allah di dalam majelis yang mubarakah, di masjid yang sangat kental sekali mengingatkan kita pada nuansa ibadah di Masjid Nabawi. Semoga ini menjadi penghubung kita gitu ya. Yang belum semoga nanti diberangkatkan, yang belum merasakan jadi merasakan. Dan yang paling penting dari itu semua adalah bagaimana kita baik jauh atau dekat terus membangun cinta kita kepada Nabi Muhammad SAW. Biasanya orang kalau dicintai sama Rasulullah lebih mudah dipanggil, ya kan? Kita kan tidak bisa dicintai Rasulullah kalau kita tidak cinta. Kita harus cinta juga sama beliau. Kita harus memperbanyak sholawat, maka nanti kita akan dipanggil oleh Rasulullah. Orang itu kalau sudah dipanggil, Pak, Bu, tidak ada yang bisa ngalangi. Berangkat ke tanah suci bukan soal mampu atau mau, soal siapa yang sudah dipanggil. Karena kalau sudah dipanggil, mau atau tidak, mampu atau tidak, pasti akan dimampukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam kita haturkan kepada uswah hasanah kita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita nantikan syafaatnya kelak di yaumil akhir. Kemudian yang ketiga, Al-Fakir mengingatkan diri sendiri dan juga jamaah yang hadir untuk senantiasa meningkatkan takwa, karena sebaik-baik bekal adalah takwa. Ada satu kisah diceritakan oleh Habib Zain di dalam kitab Manhajus Sawi tentang bagaimana seharusnya seorang muslim itu bertakwa. Untuk menjadi pribadi yang bertakwa, jamaah Bapak Ibu sekalian, kita butuh pondasi utamanya yang bernama ilmu. Jadi kalau kita ingin jadi pribadi yang bertakwa, yang mesti kita pelajari terlebih dahulu adalah ilmu. Beliau ngasih gambaran begini. Kenapa kok kita dalam bertakwa itu mesti mempelajari ilmunya? Ada seorang ahli ibadah. Bukan cuma ahli ibadah biasa, ibu-ibu, bapak-bapak sekalian. Disebutkan oleh beliau, kana mujtahid fil ibadah. Orang yang sangat sungguh-sungguh dalam beribadah. Nah, satu ketika ahli ibadah ini yang tinggal di negeri Maroko ini membeli seekor keledai betina. Membeli seekor apa? Keledai betina. Keledai betina ini diparkir di samping tempat ibadah. Dia bikinkan kandang, keledainya dimasukkan kandang situ. Kemudian keledai ini tidak pernah dipakai pergi ke pasar, tidak pernah dipakai pergi ke tempat-tempat yang lain, cuma diparkir aja. Mungkin kalau coro orang Jogja itu orang beli mobil Innova, diparkir di garasi, orangnya kemana-mana jalan kaki. Ini kan aneh namanya. Lah buat apa beli mobil gitu? Lah ini buat apa beli keledai? Sampai ada tetangganya yang nanya, loh Syekh, Anda ini beli keledai buat apa? Kok tidak pernah dipakai? Maka Syekh itu mengatakan, inni ashtariha li uhassina biha farji. Saya beli keledai itu untuk menjaga kemaluan saya. Loh gimana itu? Dia seorang laki-laki biasa, punya syahwat, punya hasrat seksual. Dia pernah belajar, dapat ilmu, wala taqrabuz zina, jangan dekati zina. Tapi pemahaman dia, zina itu hanya dengan perempuan. Berarti kalau sama keledai, oke katanya. Jadi dia pagi, siang, sore ibadah, malamnya kawin sama keledai. Ini bagus apa enggak ini, Bu? Menjijikkan apa gila nih? Nah ini contoh gambaran.
Kisah ini diceritakan oleh Habib Zain untuk kita semua supaya kita memahami, oh ternyata ibadah itu tidak bisa tanpa modal ilmu gitu loh. Ibadah itu mesti pondasinya adalah ilmu. Dari ibadah yang paling kecil, wudhu. Ada sampai hari ini orang yang masih belum tahu membedakan antara rukun dan sunnah wudhu. Padahal kalau salah satu rukun ditinggal berarti wudhunya batal. Dan dia menjalani selama sekian tahun rukunnya tidak dia perhatikan, batal terus. Gimana sholatnya bisa diterima? Banyak perempuan-perempuan yang belum bisa membedakan darah yang keluar dari tubuhnya itu darah haid atau darah istihadhah. Gimana nanti cara menyikapinya? Kalau warnanya kuning gimana? Kalau keruh gimana? Ini suci atau tidak? Ada yang menyangka itu suci kemudian dia sholat padahal ternyata itu tidak suci. Dan sebaliknya, kira-kira ibadahnya diterima enggak kalau dia sholat dalam keadaan najis? Ada juga laki-laki yang belum tahu air yang keluar dari kemaluannya itu apa saja. Air wadi, air mani, air madhi, air kencing. Belum bisa membedakan. Lalu dia beribadah dalam keadaan celananya ada najis. Kira-kira diterima enggak tuh ibadahnya sama Allah? Ada orang berangkat haji, berangkat umroh, enggak ngerti rukun-rukunnya. Kemudian ketika dia di sana, ya asal ngerjakan aja. Akhirnya kan apa yang dia tabung udah sampai sana tidak bernilai ibadah yang sempurna karena tidak tahu ilmunya. Sebentar lagi kita juga masuk Idul Adha ya. Sudah berapa lama lagi nih? Tinggal berapa? 2 minggu. 2 minggu lebih sedikit. Sebentar lagi kita masuk Idul Adha. Kira-kira sudah dipelajari belum fikihnya? Karena kalau belum dipelajari, kemudian kita mengamalkan satu ibadah tanpa ilmu, bukannya ibadah itu diterima, malah justru ibadah kita tidak diterima sama Allah Subhanahu wa taala. Kurang lebih gambarannya gitu. Jadi pesan saya di muqaddimah ini, di opening ini, saya ingin menyampaikan kepada jamaah takwa itu fondasinya adalah ilmu. Tidak bisa orang bertakwa tanpa ilmu. Ngoten nggih? Baik. Hari ini akan belajar tentang pengorbanan dari Nabiullah Ibrahim alaihi salam. Karena ibadah kurban tidak bisa dilepaskan dari kisahnya Nabi Ibrahim. Kisah keluarganya Nabi Ibrahim. Haji dan umroh ya, syariatnya plus di dalamnya ada syariat kurban, ini tidak bisa dipisahkan dari kisah keluarga Nabi Ibrahim. Baik. Jamaah yang dirahmati Allah, kita tahu Nabi Ibrahim ketika masih muda itu hidup di bawah pemerintahan raja siapa? Namrud. Yang mana Raja Namrud ini adalah seorang wasaniyin atau seorang paganis. Seorang raja yang memerintahkan seluruh rakyatnya untuk menyembah berhala. Bahkan mereka punya satu gedung khusus yang sangat besar, isinya adalah berhala-berhala, patung-patung yang disembah oleh mereka. Nah, di antara semua rakyatnya itu ada satu anak muda yang tidak setuju dan mengingkari penyembahan berhala, namanya Nabiullah Ibrahim alaihi salam. Waktu itu belum jadi nabi. Tapi fitrahnya beliau mengingkari. Masa Tuhan kayak gini? Masa Tuhan dari batu? Dia ngomong aja gak bisa. Mendengarkan saja gak bisa. Gimana mungkin kayak gini dijadikan Tuhan? Bahkan lebih parahnya lagi jamaah yang dirahmati Allah, ayahnya Nabi Ibrahim yang namanya Azar itu adalah seorang penganut ajaran pagan, penyembah berhala. Bukan cuma itu, bahkan ayahnya Nabi Ibrahim itu pembuat berhala. Ya, ini pembuat Tuhan, penjual Tuhan. Kadang-kadang memakan Tuhannya sendiri karena ada Tuhannya yang dibuat dari roti gitu ya. Nanti selesai disembah, dimakan. Nah, kalau kita belajar IPS dulu kan ada karnivora pemakan daging, herbivora pemakan tumbuhan, omnivora segala. Kalau insektivora makan serangga. Ah, ini Tuhan fora, ini makan Tuhan. Bapak-bapaknya Nabi Ibrahim alaihissalam. Nah,
Suatu hari Nabi Ibrahim alaihissalam ingin membeli pelajaran kepada raja dan masyarakatnya ini. Ketika mereka sedang keluar berburu, Nabi Ibrahim masuk ke tempat penyembahan berhala tadi, bawa kampak. Semua berhala-berhala dihancurkan sama Nabi Ibrahim kecuali berhala yang paling besar. Kecuali berhala yang paling besar. Kemudian kampaknya digantungkan di lehernya berhala yang paling besar. Nah, ketika raja dan masyarakatnya itu pulang, syukron ya. Raja dan masyarakatnya pulang, mereka kaget. Kan mereka tradisinya kalau habis pulang berburu, mereka akan mampir ke tempat peribadatan, ya ibarat kata mengucapkan syukurlah kepada Tuhan-Tuhan mereka, bahasanya gitu. Lalu mereka kaget semuanya ketika ngelihat berhalanya itu sudah hancur berantakan, yang tersisa utuh cuma satu, berhala yang paling besar dan di lehernya ada kampak. Rajanya marahnya luar biasa, dia mengatakan, "Man fa'ala hadza bi alihatina? Innahu laminadh dhalimin." Siapa yang menghancurkan berhala-berhala kami ini? Ini orang zalim betul ini. Qalu sami'na fatan yadhkuruhum yuqalu lahu Ibrahim. Kami mendengar ada seorang anak muda yang tidak percaya berhala, yang memusuhi berhala. Ini mungkin tingkah laku dia. Nama anaknya itu Ibrahim. Fa'tu bihi ala ayuninas. Kalau gitu panggil Ibrahim, kita sidang di depan umum. Kita permalukan dia. Kenapa dia berani-beraninya menghancurkan berhala kami? Ayo kita datangkan Ibrahim, dipanggil di hadapan seluruh masyarakat. Ditanya sama Raja Namrud, "A'anta fa'alta hadza bi alihatina?" Ya Ibrahim, apakah kamu yang merusak Tuhan-Tuhan kami, yang menghancurkan Tuhan kami? Kata Nabi Ibrahim, bukan. Bal fa'alahu kabiruhum hadza. Ini yang paling gede loh. No, bawa kampak kan ya, ada di lehernya. Dia ini yang hancurkan, bukan saya. Laqad alimta ma haula'i yantikun. Loh, kan kamu tahu wahai Ibrahim, ini berhala ngomong aja enggak bisa. Kata Nabi Ibrahim, kau itu yang aneh, udah tahu ngomong aja enggak bisa kok kau sembah, kan gitu. Tsumma nukisu ala ru'usihim. Mereka akhirnya tertunduk malu. Mereka sadar sebenarnya yang dihancurkan oleh Nabi Ibrahim itu bukan berhala fisiknya, tapi berhala logikanya. Yang dihancurkan sama Nabi Ibrahim bukan berhala fisiknya, tapi berhala logikanya. Ini orang-orang, kalian tuh aneh sebenarnya. Kenapa? Kalian udah tahu ini berhala tidak bisa ngomong, tidak bisa dengar, tidak bisa gerak, tidak bisa memberi manfaat atau madharat, tidak bisa ngasih kamu apa-apa. Bahkan menjaga dirinya sendiri dari dihancurkan orang aja tidak bisa. Masa Tuhan selemah itu? Dan itu pun kamu sembah. Makanya Allah katakan di dalam Al-Quran, "Du'ufat thalibu wal matlub." Yang minta dan diminta sama-sama lemah. Yang Tuhannya dari batu lemah karena dihancurkan tidak bisa apa-apa. Yang minta tuh otaknya lemah. Kok bisa-bisanya kayak gini dijadikan Tuhan? Nah subhanallah jamaah yang dirahmati Allah, memang kadang-kadang orang itu kalau sudah keras hatinya, sudah tertutup dengan hawa nafsu, mau dikasih nasihat sebagus apapun, sehalus apapun, selembut apapun, selogis apapun tidak akan berguna. Ya ini perhatikan jamaah. Orang itu kalau hatinya sudah keras, mau dikasih nasihat lembut, bahkan dikasih nasihat yang logis dan masuk akal tidak akan berguna. Apa yang dikatakan oleh masyarakat? Qalu harrikuhu wansuru alihatakum in kuntum fa'ilin. Kita bakar aja ini Ibrahim. Ini anak kurang ajar ini. Berani-beraninya dia menghancurkan berhala kita dan mempermalukan kita. Sudah, kalian siapkan kayu bakar, kita bakari dia anak muda. Maka disiapkan kayu yang ditumpuk, konon katanya ini sangat tinggi kayunya. Ketika dibakar dan dinyalakan api, apinya itu menyala selama 2 bulan. Nah, kita pernah ada kebakaran Pertamina di mana? Indramayu kemana? Betul ya? Menyalanya berapa hari itu? 2 hari 2 malam. 2 hari 2 malam tuh orang jarak sekian kilometer tuh sudah ngerasakan panas. Oh ini api menyalanya berapa? 2 bulan. Sampai orang tidak bisa mendekat. Makanya Nabi Ibrahim itu tidak dimasukkan dari dekat, tapi dilemparkan dari jauh pakai apa? Pakai manjanik, pakai ketapel besar yang biasanya buat ngelemparkan batu. Ah ini orang yang dimasukkan situ, Nabiullah Ibrahim alaihi salam. Nah, di sini kita akan mengambil pelajaran yang sangat menarik jamaah yang dirahmati Allah.
Nabi Ibrahim sadar 100% ketika beliau mendakwahkan kebenaran dan ajaran tauhid untuk mengesahkan Allah, untuk menolak logika-logika para penyembah berhala, resikonya adalah disakiti atau bahkan dibunuh. Beliau sadar betul. Karena beliau dengan sepenuh kesadaran melakukan itu, beliau juga siap kalau seandainya nanti salah satu konsekuensinya beliau harus mati, harus dibunuh. Karena memang dalam memperjuangkan Islam ini harus ada yang namanya pengorbanan. Salah satu hari rayanya umat Islam namanya Idul Adha, yang artinya hari raya pengorbanan. Jadi puncak keislaman seseorang itu adalah ketika dia berani berkorban untuk agamanya. Dia berani berkorban untuk Allah. Dia berani berkorban untuk Rasulullah. Dia berani berkorban untuk perjuangan Islam. Itulah orang akan merasakan nikmatnya dan puncaknya beragama. Makanya ada perayaan apa? Idul Adha. Bukan hanya Nabi Ibrahim, bukan hanya nabi-nabi yang lain. Siapapun yang mau memperjuangkan ajaran Islam ini, sebagaimana disebutkan Allah di dalam Al-Quran, resikonya liyuthbituka au yaktuluka au yukhrijuk. Bisa jadi resikonya kau dipenjara, bisa jadi resikonya kamu diusir, bisa jadi resikonya dibunuh. Bapak Ibu kan pernah baca kisah perjuangan para pahlawan kemerdekaan nggih? Itu dulu ketika mereka menyuarakan kebenaran, menyuarakan kemerdekaan Indonesia. Resikonya apa? Diculik, dipenjara, dibunuh, atau diusir, diasingkan. Betul apa enggak? Dan itu akan terus terjadi sepanjang sejarah. Siapapun yang punya kepentingan untuk untuk memperjuangkan agama Allah, resiko yang paling beratnya 3 tadi. Nabi Ibrahim sadar betul salah satu resikonya adalah mati. Tapi kalau untuk menegakkan kalimat Allah dibutuhkan pengorbanan, beliau tidak segan-segan mengorbankan. Yang dikorbankan bukan hal yang remeh, nyawanya sendiri. Akhirnya ini ada kisah menarik jamaah yang dirahmati Allah. Ketika Nabi Ibrahim ada di Manjanik tadi, di Ketapel itu, datanglah malaikat Jibril. Malaikat Jibril tanya, "Wahai Ibrahim, apakah kamu membutuhkan pertolongan saya?" Maka Nabi Ibrahim mengatakan, "Kalau dari kamu saya tidak butuh. Tapi kalau dari Allah saya butuh." Ini namanya apa ini? Puncak keyakinan, puncak iman, puncak tawakal. Ketika orang mengatakan hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Ini contohnya Nabi Ibrahim. Kalau misalkan ibu-ibu atau bapak-bapak yang ada di posisi itu, di Ketapel itu, datang malaikat Jibril, "Apakah kamu membutuhkan pertolongan saya?" "Oh gas malaikat, tolong saya, cepat selamatkan saya, pindahkan saya kemana." Kan gitu kalau kita. Tapi Nabi Ibrahim mengatakan, "Kalau dari kamu saya tidak butuh. Tapi kalau dari Allah saya butuh. Amma minka fala nurid, wa amma minallah fa ana urid." Ternyata kalimat-kalimat ini juga ditiru anak-anak kecil di Palestina, anak-anak kecil di Gaza. Ketika mereka dibom sejak tanggal 7 September sampai hari ini, sudah 230 sekian hari, sudah 35.000 lebih orang yang meninggal dunia. Itu ketika ada anak kecil diwawancara, "Nak, ini saya jadi jurnalis internasional. Kira-kira apa pesan yang ingin kau sampaikan kepada kaum muslimin di seluruh dunia? Bantuan apa yang kalian inginkan?" Kata anak usia 7 tahun itu, "Wa amma minkum fala nurid, wa amma minallah fanahnu nurid." Kalau dari kalian kami tidak butuh apa-apa, tapi kalau dari Allah kami butuh. Jadi Bapak Ibu jangan menyangka mereka butuh kepada kita. Hati mereka itu hanya butuh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita ini yang malu sama diri kita sendiri. Ala kulli hal, kenapa kok sampai ada anak-anak bisa bicara begitu? Ya karena kisah Nabi Ibrahim diceritakan kepada mereka itu bukan cuma sekedar dongengan yang diceritakan saja. Tapi kisah itu masuk di dalam hati. Kemudian mereka mengalami kejadian-kejadian yang memaksa mereka untuk ada di titik itu, di perasaan itu.
Ini bisa dipahami Bapak Ibu sekalian? Subhanallah, ketika Nabi Ibrahim sudah dilemparkan ke dalam api, apa yang terjadi? Allah berfirman, ya nar, wahai api, kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Jadilah kamu itu dingin dan menyelamatkan buat Nabi Ibrahim. Jamaah yang dirahmati Allah, ketika Nabi Ibrahim di dalam api itu, beliau dapat pakaian dari surga, dapat makanan dan minuman dari surga. Bahkan beliau menikmati ibadah yang luar biasa di dalam api. Sampai-sampai Nabi Ibrahim pernah ditanya, wahai Ibrahim, kapan kondisi di mana kamu merasa kamu paling dekat sama Allah Subhanahu wa taala? Maka Nabi Ibrahim mengatakan, ketika aku di dalam api. Ketika Nabi Ibrahim ditanya, kapan kondisi yang kamu rasa paling dekat sama Allah Subhanahu wa taala? Nabi Ibrahim bilang apa? Kondisi ketika aku ada di dalam api. Kadang-kadang kita gitu kok Bapak, Ibu, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita ngerasa dekat sama Allah tuh ketika kita ada di puncak ujian. Ketika hidupnya damai, santai, gaji aman, bayar apa-apa lancar, enggak ada utang, enggak ada tuntutan macam-macam, enggak ada masalah keluarga, enggak ada masalah rumah tangga. Ya enak gitu hidupnya. Orang biasanya lalai. Terlalu menikmati nikmat sampai lupa sama yang ngasih nikmat. Tapi begitu orang tuh diuji, datang seorang perempuan ke saya cerita, ayah saya selingkuh, kemudian pisah sama ibu saya ke Jogja, saya sendirian di Jogja, sambil kuliah saya kerja sendiri padahal usia saya masih kecil, saya sampai sering sakit-sakitan, kemudian pernah akhirnya karena ayah utang riba rumahnya dijual, setelah itu kita harus numpang di tempatnya sepupu, ketika akhirnya kita nginep di rumahnya sepupu saya melecehkan saya. Ketika saya ceritakan kepada ibu saya malah bilang, udah kayak gitu lupakan aja nanti daripada kita diusir daripada tidak di sini. Sampai anak itu ngerasa, apakah aku itu tidak penting bagi ibuku? Apakah kehormatanku itu tidak penting bagi ibuku? Kemudian dia nikah dalam rumah tangganya yang pertama, suaminya sama sekali nggak ngasih nafkah dia, nafkah zahir ataupun nafkah batin. Kemudian cerai, sekian waktu nikah lagi, ternyata masalahnya berat sampai dia. Seberat ini ujian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada dia, dan banyak lagi, itu baru sedikit yang diceritakan. Tapi justru kadang-kadang ada orang-orang tertentu yang diberi hidayah oleh Allah, ketika dia sedang menghadapi banyaknya ujian itulah justru menjadi titik balik dia semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun ada yang sebaliknya, orang ketika kena ujian justru semakin berpaling dan jauh dari Allah. Semakin kurang ajar, buat apa aku sholat? Aku udah doa selama ini, doa aku gak dikabulkan. Buat apa sholat percuma? Itu temanku yang Kristen tuh kaya. Kok aku miskin aja kayak gini padahal aku sholat 5 waktu. Kayaknya gak ada hubungannya antara sholat sama kekayaan. Mending aku jadi orang Kristen aja, duitnya banyak. Nah, kayak gini nih orang. Rusak cara berpikirnya, betul apa enggak? Nah, maka jamaah yang dirahmati Allah, kita belajar nih dari Nabi Ibrahim alaihissalam apa? Kadang orang itu justru dekatnya sama Allah ketika kita ada di puncak ujian. Api itu panas apa dingin, Mbak? Hukum alamnya api itu panas apa dingin? Yang menciptakan api siapa? Yang menciptakan hukum alam siapa? Gampang gak sih bagi Allah untuk merubah hukum api yang panas jadi dingin? Gampang-gampang aja, wong MK aja bisa bikin-bikin hukum dirubah-rubah semau mereka sendiri. Apalagi Allah, zat yang pencipta alam semesta, cuma mau merubah api dari panas jadi dingin. Gampang-gampang aja bagi Allah, betul? Lebih berkuasa mana MK apa Allah? Hati-hati, yang tidak adil tuh Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang maha adil dan mengharamkan kezaliman kepada manusia. Apa sih poin yang mau disampaikan sama Ustadz nih? Orang itu kalau beriman sama Allah, orang itu kalau percaya sama Allah, orang itu kalau jadi hamba Allah, orang itu kalau dekat sama Allah, orang itu kalau senantiasa beribadah sama Allah, gampang saja bagi Allah untuk memberikan apapun yang dimau hamba tadi dan melindungi hamba tadi. Hukum alam itu bisa dirubah sama Allah semau Allah, betul enggak? Idza arada syai'an ayyakula lahu
kun fayakun. Pertanyaannya, Tuhan Allahnya kita sama Tuhan Allahnya Nabi Ibrahim sama apa lain? Beda zat apa sama zatnya? Sudah menurun kapasitasnya apa belum? Tambah tua apa masih tetap? Allah yang nolong Nabi Ibrahim bisa enggak nolong kita? Yang mendinginkan panas apinya Nabi Ibrahim bisa enggak mendinginkan fitnah yang panas di sekitar kita? Bisa-bisa aja. Tapi kenapa enggak terjadi di sekitar kita? Imannya kita yang tidak sekuat Nabi Ibrahim alaihissalam. Poinnya masuk? Bisa dipahami Bapak Ibu? Ini pengorbanan yang pertama. Jadi ketika Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Ali Imran berfirman, "Innallaha astafa Adama wa Nuhan wa ala Ibrahim wa ala Imran 'alal alamin." Sesungguhnya Allah memilih Adam, memilih Nuh, memilih keluarga Ibrahim dan memilih keluarga Imran di atas alam semesta ini. Ini adalah nama-nama terbaik. Nabi Adam dipilih karena ilmunya, Nabi Nuh karena sabarnya, Nabi Ibrahim dan keluarganya dipilih Allah karena pengorbanannya. Simbol pengorbanan yang paling utama dalam sejarah manusia adalah Nabi Ibrahim. Itu baru pengorbanan yang pertama. Pengorbanan dirinya, pengorbanan jiwanya. Kemudian beliau masuk lagi ujian yang kedua. Ujian pengorbanan yang lebih berat. Kalau di dalam surat Al-Baqarah itu Allah berfirman bagaimana? Wa idzibtala Ibrahim rabbuhu bikalimatin fa'atammahun. Sesungguhnya Nabi Ibrahim itu diuji oleh Allah dengan beberapa ujian. Dan beliau lulus, bisa menyempurnakan, menjawab, melewati semua ujian tadi dengan baik. Yang sudah kita bahas tadi, ujian yang pertama, ujian tentang dirinya Nabi Ibrahim sendiri. Yang kedua, ujian tentang keluarganya. Nabi Ibrahim sudah menikah dengan istrinya yang pertama, yaitu Siti Sarah, selama puluhan tahun. Ada yang bilang 80 tahun, ada yang bilang 120 tahun. Rupanya sepanjang pernikahan itu Nabi Ibrahim belum punya anak. Apa sih perasaan orang yang sudah nikah lama belum punya anak? Pingin punya anak enggak Pak? Bu, pingin punya anak? Sudah cukup, sudah terlalu banyak. 2 udah terlalu banyak. 3 udah terlalu banyak. Padahal banyak anak banyak rezeki. Ya ini kan masing-masing orang beda-beda cara pandangnya. Sekarang ada pemikiran sesat itu yang namanya child free ya. Orang-orang tidak pingin punya anak sama sekali karena katanya nanti kalau perempuan punya anak jadi tidak bisa langsing, tidak bisa ngurus dirinya dan lain sebagainya. Kan konyol banget. Tapi setiap orang yang punya mimpi besar, dia pingin punya anak yang bisa melanjutkan dan mewariskan cita-citanya. Betul apa enggak? Yang melanjutkan lagi perjuangannya, yang mewarisi apa yang sudah dicapai. Betul apa enggak? Nabi Ibrahim ini seorang da'i ilallah, pejuang dakwah, seorang nabi yang hidupnya dihabiskan untuk dakwah. Beliau menghajatkan ada seorang anak keturunan yang bisa melanjutkan estafet perjuangan dakwahnya. Tapi dari Ibunda Sarah ini, Nabi Ibrahim belum punya anak. Ditunggu lama, setiap hari doa, tidak kunjung punya anak. Sampai suatu hari, qadarullah, Nabi Ibrahim mendapatkan hadiah dari Raja Mesir, seorang perempuan yang sangat cantik, bukan budak ya, bukan budak. Ini anak bangsawan yang dihadiahkan kepada Nabi Ibrahim, namanya Ibunda Hajar. Dinikah sama Nabi Ibrahim, dididik dengan ilmu sebaik mungkin oleh Nabi Ibrahim, sampai akhirnya apa yang dinanti Nabi Ibrahim selama ini tiba. Ibunda Hajar menampakkan tanda-tanda kehamilan. Ini yang ditunggu-tunggu Nabi Ibrahim selama ini. Hal yang membuat hatinya sangat bahagia. Hal yang membuat, ya Allah, selama ini yang aku minta akhirnya dikabulkan sama Allah Subhanahu wa taala. Rupanya ketika Nabi Ismail alaihi salam sudah lahir, Allah memerintahkan Nabi Ibrahim untuk meninggalkan Ibunda Hajar beserta anaknya di sebuah padang pasir yang namanya Bakkah, yang sekarang disebut kota Makkah. Nah, dulu namanya Bakkah, sekarang namanya Makkah. Walaupun tidak apa-apa kita sebut Makkah itu Bakkah ya boleh, kita sebut Bakkah itu ya Mekah ya boleh, tidak ada masalah. Ini nama lainnya boleh, sama-sama boleh.
Ini kalau menurut logika kan tidak masuk akal. Masa seorang laki-laki meninggalkan anak bayi dan istrinya di padang pasir yang kering dan tandus. Tidak ada tumbuhan sama sekali. Ketika Nabi Ibrahim alaihissalam meninggalkan Ibunda Hajar dan anaknya di situ, beliau tertunduk, meneteskan air mata, tidak ingin ngelihat ke belakang. Beliau menutupi kesedihannya dan tidak berbicara sama sekali. Kenapa? Laki-laki itu kalau sedang menghadapi masalah biasanya dia diem. Nanti kalau udah ketemu solusinya baru dia cerita. Lain sama perempuan. Perempuan tuh kalau punya masalah hawanya semua orang yang ada di alam semesta ini pengen diceritani. Hatta satpam jual some siapapun diceritani sama dia. Karena dia tidak butuh solusi, butuhnya ada orang yang mau menjadi pendengar yang baik. Kalau laki-laki lain, laki-laki kalau punya masalah diam dia. Nabi Ibrahim ini sedang mengalami situasi emosi yang sangat apa? Sangat ruwet gitulah. Maksud aku ninggalkan anak dan istriku di sini. Makanya beliau diam. Ibunda Hajar nanya sama suaminya, wahai suamiku, apa salahku? Tolong nasihati aku, tolong luruskan aku, maafkanlah aku dan lain sebagainya. Salahku apa? Tidak dijawab sama Nabi Ibrahim. Nah, Ibunda Hajar yang cerdas ini pertanyaannya dirubah. Wahai suamiku, apakah ini perintah Allah? Maka Nabi Ibrahim sempat menengok ke belakang sebentar, kemudian menganggukkan kepala. Dalam riwayat yang lain beliau bilang iya. Maka setelah itu Ibunda Hajar yang cantik dan cerdas itu mengatakan, kalau ini perintah Allah, maka Allah tidak akan menyia-nyiakan saya. Ibu, kalau bapak sedang pulang, mukanya kusut, kayak ada masalah, jangan ditanya-tanya dulu. Dan kalaupun tanyanya jangan pertanyaan isei. Karena pertanyaan isei itu jawabnya susah, panjang. Kenapa kok aku ditinggal di sini? Ini kan pertanyaan isei, kenapa? Jawabannya bisa panjang, makanya nggak dijawab. Tapi ketika pertanyaannya dirubah jadi pilihan ganda, apakah ini perintah Allah, kan jawabannya gampang antara iya dan tidak. Nah, baru itu laki-laki lebih gampang jawabnya, ya Pak ya, benar Pak? Jadi kalau laki-laki punya masalah, ibu jangan ngeruweti, jangan nanya kenapa-kenapa, biarin aja dia dulu, biarkan duduk sendiri 5-10 menit gitu, siapkan minumnya, habis itu tinggal pergi, jangan enggak usah ikut duduk di situ. Nanti kalau dia udah butuh dia manggil sendiri, udah 10 menit nanti dia manggil biasanya. Bu, nah gitu. Ibu enggak usah nanya macam-macam dulu. Nanti dia mintanya apa? Minta pijet kek dulu, minta apa? Nah, kita kasih dulu, baru nanti dia apakah dia nanya, apakah dia cerita, nanti ada masanya. Tapi jangan apa? Jangan ditanya. Kalaupun nanya dan terpaksa nanya, jangan pakai pertanyaan isei, pakai pertanyaan pilihan ganda yang gampang aja jawabnya. Jadi enggak perlu mikir. Udah banyak yang dipikir gitu. Udahlah mikir dakwah, mikir anak dan istri dan seterusnya, kan gitu. Subhanallah, pertanyaannya Ibunda Hajar itu cerdasnya luar biasa. Apakah ini perintah Allah? Ketika dijawab ya dengan sepenuh keyakinan, kata Ibunda Hajar, kalau ini perintah Allah, Allah tidak akan menyia-nyiakan saya. Ini keimanan yang sangat luar biasa. Hari ini bapak-bapak meninggalkan istri di rumah yang besar, bagus, ada AC-nya, ada TV-nya, kulkasnya penuh makanan, ada mesin cucinya, ada kompornya. Betul apa enggak? Penuh fasilitas. Gitu kok bapak terlalu khawatir ninggalkan keluarga dalam urusan kebaikan, dakwah, amal soleh, menuntut ilmu. Jangan khawatir. Nabi Ibrahim dulu mantap karena itu perintah Allah. Ibu-ibu juga hari ini yang ditinggalkan suaminya untuk amal soleh, jangan malah, Pah kapan pulang? Pah dah sampai mana? Nanya terus, yang nanya-nanyanya bikin jadi enggak maksimal gitu loh. Orang lagi keluar dakwah ini jadi enggak maksimal. Ya nanya-nanya yang biasa aja lah. Jangan nanya terus sampai ngaku Pah sama siapa? Pah udah di mana? Pah lagi makan apa? Udah makan apa belum? Udah mati apa belum? Nah, repot nih kalau kayak gitu. Nabi Ibrahim itu meninggalkan istrinya di padang pasir yang betul-betul enggak ada makanan, enggak ada tumbuhan, enggak ada air. Tapi dengan sepenuh keyakinan Ibunda Hajar, kalau ini perintah Allah, maka Allah tidak akan menyia-nyiakan saya. Bisa enggak perempuan muslimah hari ini menginstal perasaan itu?
Kalau ini perintah Allah, maka Allah tidak akan menyia-nyiakan saya. Ini perempuan-perempuan yang punya iman, takwa dan tawakal model kayak beginilah yang menyebabkan peradaban itu maju, lahir anak soleh solehah yang hebat, yang imannya baik, itu gara-gara ada ibu yang model begini. Perempuan solehah itu yang mengatakan kepada suaminya, ayah jangan pulang bawa makanan haram, karena aku kuat menahan lapar tapi tak kuat menahan panasnya api neraka. Itu perempuan yang soleha yang modelnya begitu. Kalau perempuan yang tidak soleha, aku tidak mau tahu, tetangga beli Innova, aku maunya Rubicon. Akhirnya suaminya korupsi Rubicon. Nah, kayak gitu. Kalau kamu tidak bawa Rubicon, tidur luar. Akhirnya suaminya apa? Korupsi. Hanya untuk meladeni apa? Keinginan istrinya, menghalalkan segala cara untuk itu. Naudzubillah summa naudzubillah. Hari ini para wanita harus mendidik diri dan anak-anaknya nanti untuk menjadi wanita-wanita yang seperti Ibunda Hajar. Kalau ini perintah Allah, Allah tidak akan menyia-nyiakan saya. Yang harus dipahami Bapak Ibu, terutama ibu-ibu, suami hanya wasilah rizki, bukan sumber rizki. Yang memberi rizki siapa? Allah. Yang Ar-Razzaq siapa? Allah. Bisa enggak Allah ngasih rizki lewat jalur lain selain suami? Gampang. Nah, kalau kita meyakini bahwa rizki itu hanya dari suami, sebenarnya yang cacat hati kita sendiri, bermasalah. Kenapa kita meyakini bahwa rizki itu dari suami? Rizki itu bukan dari suami, rizki itu dari Allah. Saya nikah sama istri saya didik juga begitu. Saya enggak pernah mengatakan kepada dia, oh, saya memang melarang dia kerja. Kalau kamu cuma mau jualan-jualan apa, buat seneng-seneng, bukan untuk dalam rangka menjaga stabilitas rumah tangga, untuk memenuhi kebutuhan, enggak usah kayak gitu ya kau. Jualan-jualan buat seneng-seneng aja, ada alhamdulillah, enggak ya khair. Insya Allah ada akan sebagai seorang suami yang akan memberikan nafkah. Tapi ana selama nikah 2 tahun sekian bulan sampai hari ini enggak pernah ngasih uang istri itu uang bulanan. Lah gimana Ustaz? Uang harian. Harian tuh tak tanya, kau punya duit enggak? Punya. Ya wis. Punya duit enggak? Enggak punya. Ah, butuhnya berapa? Sekian. Ya nanti kalau aku punya rezeki tak kasih. Ya. Sesederhana itu saya ajarkan kepada istri. Hidup tuh sesederhana, yang penting hari ini makan. Pernah kita makan nasi tadi malam, kuah gudeg tadi malam, di pagi hari kita panasi, makan pakai kerupuk berdua. Enak karena lapar. Lauk paling enak tuh kan lapar. Betul apa enggak? Mau kambing 5 menu, kalau orang dah enggak terlalu lapar, enak apa enggak? Tetap enggak enak. Kan gitu. Dan bukan soal apa yang kita makan, tapi makan sama siapa. Kalau hidup berdua tapi makan sendiri-sendiri, enggak ada rasanya, ya itu namanya enggak nikmat, kan gitu. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita balik lagi ke Ibunda Hajar. Beliau yakin betul bahwa Allah tidak akan menyia-nyiakan dia. Yang akan memberikan rizki, makan, minum dan mereka itu Allah. Maka Ibunda Hajar dengan tenang menyusui anaknya sampai perbekalan air yang dibawakan Nabi Ibrahim habis, sampai korma yang dibawakan habis, air susunya pun mulai kering. Maka disitulah Ibunda Hajar mulai ikhtiar, melakukan usaha untuk nyari air, lari ke sana kemari, naik bukit Sofa, naik bukit Marwa, naik turun 7 kali. Inilah asal muasal ibadah sa'i. Berapa kali tadi? Itu kalau di total kira-kira berapa kilo tadi? Jarak Sofa Marwa itu sekitar 500 meter. Itu kalau dikali 7 berarti 3,5 kilo. Itu yang dilakukan oleh Ibunda Hajar, naik Sofa Marwa 7 kali. Subhanallah, air yang dicari tadi bukan didapatkan di Bukit Sofa, bukan di Bukit Marwa, bukan di Jabal Abi Kubais, tapi airnya muncul dari mana? Air zam-zamnya muncul di mana? Di bawah kakinya Nabiullah Ismail alaihi salam. Malaikat Jibril datang mengetukkan tongkatnya, lalu muncul air di bawah telapak kakinya Nabi Ismail. Apa pelajarannya? Mungkin orang tua jungkir balik, banting tulang, cari rizki ke sana kemari, siang jadi malam, malam jadi siang, kepala jadi kaki, kaki jadi kepala, keluar kota, keluar pulau, keluar negeri. Ternyata rizkinya di dalam rumah.
Istrinya solehah, rizki bukan? Anaknya soleh, rizki bukan? Tetangganya baik, rizki bukan? Punya circle yang bagus, punya majelis taklim, punya guru, kalau punya problematika bisa nanya, rizki bukan? Puncaknya rizki itu ilmu, rizki yang paling receh, yang paling murah itu harta, duit. Rizki yang paling remeh itu duit. Rizki yang paling tinggi, yang paling besar, yang paling mulia itu ilmu. Mana buktinya? Di dalam surat An-Naml, ketika Nabi Sulaiman dikasih hadiah yang sangat banyak oleh Ratu Balkis, Nabi Sulaiman mengatakan, atumidunani bimal, kau mau menyogok dengan harta. Fama atani Allahu khairum mimma atakum, padahal yang Allah berikan jauh lebih baik daripada ini. Apa yang Allah berikan kepada Nabi Sulaiman? Walaqad ataina Dawuda wa Sulaimana ilma. Ilmu adalah rizki yang paling tinggi. Bukan duit. Duit bisa dicari lagi. Tapi kalau orang itu sudah punya ilmu, dia akan menjadi orang yang dicari duit. Gitu. Bukan dia nyari duit. Duit yang akan nyari dia. Betul apa enggak? Maka kalau kita sebagai orang tua yang baik ingin memberikan kepada anak kita bekal sesuatu, tidak ada bekal yang paling baik melainkan ilmu. Ilmu apa? Ya semua ilmu, terutama ilmu agama. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada hal yang menarik. Ketika Nabi Ibrahim mau meninggalkan anaknya tadi sama istrinya di padang pasir, beliau sempat berhenti. Sempat doa. Doanya tidak masuk akal. Disebutkan di dalam Al-Qur'an, Rabbi inni, ya Allah sesungguhnya aku askantu min dzurriyyati, meninggalkan cucu keturunanku ini biwadin ghairi dzi zara', di sebuah lembah yang tidak ada tumbuh tanaman sama sekali. Inda baitikal muharram, dekat dengan rumahmu yang suci. Rabbana liyuqimus shalah, ya Allah kutinggalkan mereka di sini untuk supaya mereka menjadi orang-orang yang menegakkan salat. Faj'al af'idatam minan nas, ya Allah datangkanlah makanan-makanan dari manusia, tahwi ilaihim, yang mengelilingi mereka, warzuqhum minas tsamarat, berikanlah mereka rizki berupa buah-buahan, la'allahum yashkurun, supaya mereka bersyukur. Ini kan doanya Nabi Ibrahim tidak masuk akal. Di padang pasir mana orang datang ke tengah-tengah padang pasir kayak gitu? Di padang pasir kayak gitu buah apa yang bakal bisa tumbuh? Tapi kenapa Nabi Ibrahim tetap berdoa seperti itu? Pelajarannya, kalau doa itu memang yang mustahil-mustahil, Pak. Doa yang paling bagus itu meminta kepada Allah sesuatu yang mustahil. Karena kalau sesuatu yang biasa tinggal diikhtiarkan aja. Tapi kalau sesuatu yang mustahil, berarti orang itu yakin ada campur tangan Allah di sana untuk mengabulkan doanya. Betul apa enggak? Dan ternyata cara Allah mengabulkan doa itu luar biasa. Ketika air Zam-Zam sudah muncul di bawah kaki Nabi Ismail, ada burung-burung yang terbang di atas itu. Ada kafilah dari jauh yang melihat, loh itu ada burung di sana tuh. Berarti di bawahnya mungkin ada air. Maka kafilah ini mendekat. Setelah mereka sampai di situ, mereka melihat ada air, dan di samping air itu ada seorang ibu dengan anaknya, yaitu Bunda Hajar sama Nabi Ismail. Lalu para musafir ini minta izin, ibu kami sudah perjalanan jauh, kami kehabisan air, kami sangat membutuhkan air. Gimana kalau kita minta airnya, lalu kita ganti dengan makanan-makanan yang kami bawa? Cocok? Deal? Cocok. Dikeluarkan makanan sebanyak itu buat ganti mereka ngambil air. Dan itu terjadi terus setiap hari. Kafilah-kafilah yang melewati daerah itu pasti berhenti untuk apa? Tukar makanan. Sampai akhirnya ada satu kafilah dari Bani Jurhum namanya. Kafilah dari Bani Jurhum ini kemudian ketika menemukan ada air di situ, mereka minta izin kepada Ibunda Hajar, boleh enggak kami membuat perkampungan di sini? Anda kami anggap sebagai tokoh masyarakat di sini, orang yang mulia, sohibul bait, yang menemukan sumur ini. Anda tidak usah kerja apa-apa, nanti insya Allah segala kebutuhan Anda tentang makanan dan buah-buahan kami yang sediakan. Dan hari ini kalau kita datang ke kota Makkah, nyari buah apapun ada, betul apa enggak? Wah, duren, wah, apel, pisang, semuanya ada. Ini berkat doanya siapa? Ibrahim. Tidak apa-apa Pak, kita doa dengan doa-doa yang terlihat mustahil. Karena semakin mustahil doa kita, semakin yakin kalau ada Allah yang bisa mengabulkan semua yang mustahil.
Gitu caranya doa. Jangan minta yang biasa-biasa. Ya Allah, jadikan anakku dokter. Terlalu biasa. Ya Allah, saya ingin anak saya jadi dokter yang bermanfaat buat Islam dan kaum muslimin, punya rumah sakit ya kecil-kecilan aja lah 10 hektar misalkan gitu. Nah, itu lebih bagus lah gitu doanya kan. Lebih bagus. Loh, kan kita enggak tahu. Gampang-gampang aja bagi Allah Subhanahu wa taala ngabulkan doa. Bahkan disebutkan di dalam hadis arba'in, lau anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu fi su'idin wahidin fasa'aluni fa'a'taitu kulla wahidin minhum mas'alatah ma naqasa dzalika mimma indi illa kama yanqusul mihyat idza udkhilal bahar. Seandainya manusia dari zaman Nabi Adam sampai hari kiamat, dari kalangan jin maupun manusia, semuanya dikumpulkan di satu tempat, lalu semua mereka meminta apapun kepada Allah masing-masing. Ya Allah, saya pingin dunia ini jadi emas dan itu punya saya misalkan gitu. Tapi saya pingin 10 dunia yang semuanya emas. Saya pingin menguasai dunia. Semua orang meminta kepada Allah permintaan apapun yang mereka inginkan. Lalu Allah memberikan semua permintaan itu sesuai dengan yang mereka minta. Maka itu tidak mengurangi sedikit pun kekuasaan Allah. Melainkan seperti jarum yang dimasukkan ke dalam air laut, lalu diangkat, yang netes itulah yang diberikan kepada manusia. Sisanya lautan itu adalah kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan ragu-ragu minta sama Allah. Jangan terlalu kecil mintanya. Orang yang terlalu kecil mintanya dan tidak terlalu yakin pula mintanya, itu sama dengan meremehkan kapasitas Allah sebagai Ar-Razzaq. Orang yang cacat tauhidnya kepada Allah soal asma'nya yang bernama Ar-Razzaq. Cuma pingin korban di Idul Adha ini aja kok ragu-ragu mintanya. Ya bilang aja, ya Allah saya pingin korban sapi sendirian misalkan begitu. Gampang-gampang aja bagi Allah untuk mengabulkan. Bukankah orang-orang yang pemulung, yang tukang becak, yang cuma nabung 1.000 rupiah sehari, sama Allah bisa dikasih kemudahan untuk berkorban? Kenapa kita tidak bisa? Betul apa tidak Bapak Ibu? Ala kulli hal. Itu kurang lebih gambarannya. Tentang apa tadi? Nabi Ibrahim berkorban, meninggalkan istrinya di padang pasir, dan istrinya pun berkorban, merelakan suaminya pergi meninggalkan dia dengan anaknya, karena melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau ini perintah Allah, maka Allah tidak akan menyia-nyiakan kami. Dan Ibunda Hajar terus tidak menjadi ibu-ibu yang playing victim gitu ya. Saya ini single mother, mendidik anak sendiri, suami saya Bang Toyib tidak pernah pulang ya. Tidak ada Ibunda Hajar kayak gitu. Anaknya dididik jadi anak hebat. Sekarang kita buktikan di mana letak kehebatan anaknya. Diceritakan di dalam surat As-Saffat. Surat As-Saffat ayat ke-102. Surat As-Saffat itu surat ke-37. Ayatnya 102. Ceritanya kan Nabi Ibrahim meninggalkan istri dan anak di padang pasir ya, bukan kota sih. Padang pasir Bakkah itu kurang lebih selama 13 sampai 15 tahun. Ada riwayat beberapa waktu sekali Nabi Ibrahim menemui istrinya sama malaikat Jibril dibantu pakai buruk. Nah, jadi cepat dari Palestina ke Mekah cuma dalam hitungan detik. Lalu Nabi Ibrahim bertemu dengan istrinya untuk menyampaikan keperluan, setelah itu pergi lagi. Ada yang mengatakan riwayatnya begitu. Tapi singkatnya Nabi Ibrahim alaihissalam ketika meninggalkan anak dan istrinya ini, beliau tidak ketemu sama anaknya sampai anaknya balik. Sampai anaknya dikatakan falamma balagha ma'ahu sa'ya. Sampai ketika anak itu sudah cukup dewasa. Ada yang bilang usia 13 tahun, ada yang bilang usia 15 tahun. Berarti ditinggal di padang pasir selama 15 tahun. Ketika Nabi Ismail di usia itu, Nabi Ibrahim datang. Niatnya kunjungan, ziarah, silaturahmi, nengok anaknya. Ya Allah, anakku yang udah tak tinggal 15 tahun itu sekarang udah jadi kayak apa anakku gitu kan. Ternyata subhanallah begitu ketemu anaknya, terlihat sangat tampan sekali, bagus rambutnya, ganteng wajahnya, postur tubuhnya bagus, terlatih, fisiknya juga baik, akalnya cerdas, sejak kecil sudah menampakkan tanda-tanda keilmuan dan kebijaksanaan gitu kan. Senang sekali Nabi Ibrahim alaihissalam ketemu sama Nabi Ismail. Ini calon pewaris pelanjut dakwahku, ini diciuminya, disayanginya anaknya.
hari pertama pertemuan, malamnya Nabi Ibrahim mimpi. Di dalam mimpinya dia diperintahkan untuk menyembelih anaknya. Ketika bangun Nabi Ibrahim kaget. Bener enggak nih? Masa saya suruh nyembelih anak saya? Ini mimpi dari Allah atau dari setan? Maka di situ Nabi Ibrahim berpikir, merenung. Nah, karena itu terjadi pada tanggal 8 Dzulhijjah, maka hari perenungan itu disebut dengan hari tarwiyah. Nah, malamnya lagi tanggal 9 beliau mimpi. Mimpinya sama. Ketika bangun beliau mulai sadar bahwa itu bukan dari setan tapi dari Allah. Beliau mulai menyadari, mengetahui dan memahami kalau itu mimpi dari Allah. Mengetahui itu bahasa Arabnya Arafah. Makanya tanggal 9 disebut hari Arafah. Nah, kemudian di hari ke-10-nya ketika beliau itu betul-betul mimpi lagi di malam yang ketiga, disitulah hari Idul Adha, hari ke-10 Dzulhijjah, ketika Nabi Ibrahim alaihissalam membawa anaknya untuk disembelih. Ya, ini kita bacakan dulu ayatnya. Falamma balagha ma'ahu sa'ya, ketika Nabi Ismail itu sudah masuk usia yang cukup, qala ya bunayya, Nabi Ibrahim berkata kepada anaknya, wahai anakku, ini sesungguhnya aku ara fil manam, melihat di dalam mimpiku, anni adzbahuk, sesungguhnya aku menyembelih kamu. Fangdzur madza tara, kira-kira gimana pendapatmu nak? Qala ya abatif al ma tu'mar, wahai ayah, laksanakan saja apa yang diperintahkan Allah, satajiduni insyaallahu minas sabirin. Kau akan dapati aku insyaallah sebagai orang yang sabar. Kalau kita buka tafsirnya, saya buka di kitab tafsir Al-Baghawi, ini kitab tafsir favoritnya para habaib. Ada yang mengatakan bahwa orang yang dimaksud dalam ayat ini adalah Nabi Ishak. Anak yang disembelih oleh Nabi Ibrahim ini adalah Nabi Ishak. Dan ada buktinya di dalam Al-Quran. Fabasyarnahu bighulamin halim. Ini menunjukkan bahwa ayat ini menceritakan tentang Nabi Ishak. Banyak ulama dari kalangan sahabat, tabi'in dan tabi'ut tabi'in menyebutkan bahwa yang dimaksud ayat ini adalah Nabi Ishak. Walaupun ada pendapat juga para ulama sahabat, ulama tabi'in, ulama tabi'ut tabi'in, mereka berpendapat yang dimaksud ayat ini adalah Nabi Ismail. Dan ada bukti-buktinya juga di dalam Al-Quran bahwa ini Nabi Ismail. Bahkan ada yang menjamak kesimpulannya, ternyata Nabi Ibrahim punya dua anak, Nabi Ishak dan Nabi Ibrahim. Sama-sama dua-duanya pernah diperintahkan Allah untuk disembelih. Itu apa namanya? Kenapa Nabi Ibrahim disebut, Nabi Ismail disebut Dzabihullah, Nabi Ishak pun juga julukannya Dzabihullah. Ala kulli hal. Bukan itu letak pembahasan kita. Tapi kita membahas tentang bagaimana kita bisa mengambil hikmah dari ayat ini. Nabi Ibrahim barusan sampai, baru ketemu anaknya sehari, 2 hari, 3 hari, lalu 3 kali malam berturut-turut beliau bermimpi untuk nyembelih anaknya. Maka disampaikan kepadanya, ya bunayya, wahai anakku tercinta, wahai anakku tersayang. Ini para nabi itu dulu ngajarkan kita kalau manggil anaknya pakai panggilan sayang. Ya bunayya, itu panggilan sayang, bukan ya baniya, tapi ya bunayya. Sering kita dapat Luqman manggil anaknya ya bunayya, Nabi Nuh bahkan anaknya kafir pun dipanggil ya bunayya, ya toh? Nabi Ibrahim manggil anaknya ya bunayya. Kalau kita manggil anak gimana, Pak? Bu. Le, Cung. Ya, kalau masih bagus-bagus masih mending. Kalau udah pakai julukan-julukan yang buruk jangan sampai Dul rene Dul, Dut. Jangan. Kita manggil anak dengan panggilan yang sayang. Ini kalau dalam bahasa psikologi itu love language. Wis. Panggilan sayang kan termasuk gombalan dan seterusnya, itu termasuk. Ini menyebabkan cinta itu semakin terawat atau tumbuh. Nabi Ibrahim manggil anaknya ya bunayya. Ini sesungguhnya aku arafil manami, aku melihat di dalam mimpiku.
Ani adzbahuka, sesungguhnya aku menyembelih kamu. Ini menarik sekali Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah. Redaksi ayatnya menggunakan fi'lul mudhari', kata kerja present continuous. Kan di dalam bahasa Arab ada fi'il madhi namanya past tense, ada fi'lul mudhari' namanya present continuous tense. Fi'il madhi artinya sudah terjadi. Fi'il mudhari' sedang terjadi. Ra'aitu, aku melihat, artinya sudah terjadi. Ara, aku sedang melihat, artinya sedang terjadi. Di dalam ayat ini dibahasakan inni ara fil manami, aku sedang melihat dalam mimpi. Maksudnya gimana? Mimpinya kapan sih? Tadi malam. Cerita sama anaknya kapan? Pagi harinya. Kok ketika menyampaikan aku sedang melihat dalam mimpiku, kenapa bukan aku sudah melihat dalam mimpiku tadi malam? Kenapa bahasa ayatnya, redaksi ayatnya inni ara fil manami, aku sedang melihat dalam mimpiku. Kenapa begitu? Saking nyatanya mimpi tadi malam, sampai beliau itu sudah bangun, sudah lewat sekian waktu pun masih terasa seakan-akan mimpi itu nyata, seakan-akan masih dilihat sekarang gitu loh. Paham enggak Bapak Ibu? Jelimet apa enggak ini? Enggak ya? Gampang dipahami nggih. Jadi ini menakjubkannya kalimat-kalimat Al-Qur'an, bahkan pilihan katanya pun mengandung makna yang sangat banyak kalau kita mau teliti. Jadi ketika Nabi Ibrahim mengatakan inni ara fil manam, beliau mengatakan kepada anak, "Nak, sampai sekarang ini ayah masih betul-betul seakan-akan melihat jelas dan nyata di dalam mimpi." Bahwa dalam mimpi tadi malam ayah menyembelih kamu. Inni ara fil manami anni adzbahuka. Kemudian Nabi Ibrahim tanya, "Fangzur madza tara?" Apa pendapatmu? Kalau Nabi Ibrahim mau, beliau ambil karung, anaknya diwadahi karung, ditali tangannya, mulutnya tutup, bawa ke padang pasir langsung sembelih gitu. Tapi kenapa di sini beliau pakai diskusi segala sama anaknya? Kenapa beliau pakai diskusi segala sama anaknya? Kenapa mesti nanya dulu? Aku mau nyembelih kamu. Kalau anak zaman sekarang mesti kabur ini. Itu kan mimpi ya, beneran aja. Ayah ini aneh-aneh aja, masa cuma gara-gara mimpi mau nyembelih anak ya itu kan. Tapi subhanallah, ini Nabi Ibrahim kenapa diskusi? Nanya dulu sama anaknya kenapa? Apa pelajaran yang bisa diambil? Beliau ingin ketaatan yang beliau lakukan dengan anaknya itu dilakukan atas persetujuan dua belah pihak. Karena hari ini banyak seorang suami mengajak dan mendidik istrinya untuk taat, tapi dalam keadaan istrinya terpaksa. Ada orang tua yang sudah paham lalu mengajak anaknya melakukan satu amal ibadah dan kesolehan, tapi anaknya melakukan dengan cara terpaksa. Ini pernah ada cerita, kawan saya datang ke saya, ini beliau punya kakak perempuan dinikahi sama seorang laki-laki dari kelompok dakwah tertentu. Saya tidak usah sebutkan karena ini oknum, bukan kelompok dakwah itu berarti buruk, bukan. Ini ada oknum. Oknum ini sering keluar dakwah ya. Bahasanya khuruj itu 3 hari, 40 hari, setahun. Istrinya ditinggal, tidak dikasih bekal apapun, cuma tawakal. Wah subhanallah, adiknya itu curhat sama saya. Dulu kakak perempuan saya itu gemuk Ustadz, badannya subur, sehat. Sekarang ini sudah kurus, krempeng, tinggal tulang dan kulit, makannya setiap hari mie, terkenal di warung-warung tetangga, paling suka ngutang, paling banyak utangnya dan gak dibayar-bayar. Dan istrinya tidak merasa sedang berjuang di jalan Allah menemani suaminya, tapi ngerasa kok dai itu mentelantarkan istrinya seperti ini sih? Bahkan istrinya dakwah terus, seakan-akan dakwah itu urusan lain. Istri ya istri, urusan tersendiri, dakwah urusan tersendiri. Mereka bukan bekerja sama, saling membantu dan membackup untuk dakwah, tapi mereka justru saling menyalahkan. Kamu nih istri kok berarti nggak dukung. Kamu juga suami gara-gara dakwah anakmu dan istrimu terlantar. Nah, paham maksud saya? Ini berarti ketaatan itu
tidak didasari kesadaran dari dua belah pihak. Dan Nabi Ibrahim tidak ingin begitu. Nabi Ibrahim ingin ketaatannya kepada Allah itu murni dilakukan karena apa? Kesadaran hati. Ya bunayya inni ara fil manami anni adzbahu fanzur madza tara. Apa pendapatmu, Nak? Maka anaknya Nabi Ismail mengatakan ini, hebat banget ini jawabannya, hebat banget. Ya abatif al ma tu'mar. Wahai ayah, ya abati, bukan ya abi. Bahasa Arabnya ayah kan abun. Bapak saya berarti abi. Kok ini ya abati ditambahi tak marbutoh. Maksudnya artinya wahai ayahku tercinta, wahai ayahku tersayang, wahai ayahku terhormat. 15 tahun tidak pernah ketemu ayahnya, sekali ketemu panggilnya wahai ayahku tercinta, bukan nopo toyib bang toyib. Karena saya punya kawan, suaminya itu adalah ustadz dan dai, tapi anaknya diajari oleh ibunya untuk membenci bapaknya. Karena bapaknya terlalu sering dakwah, terus ibunya memframing kalau bapakmu itu tidak bertanggung jawab nak sama anak-anaknya. Makanya kalau bapaknya ini pulang, maka anak-anaknya itu berlomba-lomba untuk keluar rumah supaya tidak ketemu sama bapaknya. Jangankan manggil, ketemu aja tidak mau. Nabi Ismail walaupun tidak pernah ketemu 15 tahun sama ayahnya, manggil ayahnya dengan panggilan ya abadi. Ini didikan siapa? Ibunya. If'al ma tu'mar, ayah laksanakan apapun yang diperintahkan sama Allah. Kenapa kok Nabi Ibrahim mengatakan demikian? Laksanakan apapun yang diperintahkan sama Allah. Karena Nabi Ismail ini tahu betul, faham betul, beliau dididik oleh ibunya bahwa ayahnya itu nabi dan mimpi seorang nabi itu perintah. Jadi Nabi Ismail tidak cuma asal-asalan ini ngomongnya ini. Bukan, wahai anak, aku melihat di dalam mimpiku aku menyembelih kamu. Nabi Ismail jawab, ya wis sembelihan Pak, gitu. Enggak. Wahai ayah, laksanakan apapun yang Allah perintahkan, karena Nabi Ismail tahu mimpi seorang nabi itu wahyu. Kenapa bukan izbahni, sembelihlah aku, tapi if'al ma tu'mar, laksanakan apapun yang Allah perintahkan. Ayah, jangankan cuma sembelih, kalau Allah perintahkan engkau untuk memutilasiku, laksanakan semua perintah Allah. Wahai ayah, satajiduni insyaallahu minas sabirin. Insyaallah kau akan dapatiku sebagai seorang yang sabar. Ajib dah. Ini nanti ketika Nabi Ibrahim sedang membawa Nabi Ismail ke tempat penyembelihan itu, iblis apa ya dia? Stres. Ini kalau sampai berhasil melaksanakan perintah Allah ini akan menjadi simbol aku akan kesulitan untuk menyesatkan anak-anak Adam nantinya. Maka aku harus menggagalkan usaha ini, aku harus menggagalkan ibadah ini. Maka iblis mendatangi Ibunda Hajar. Kau tahu enggak suamimu sama anakmu pergi kemana? Kata iblis, dia nyamar jadi orang. Tahu enggak anakmu pergi kemana? Oh, tadi mereka keluar katanya jalan-jalan mau ngobrol. Kata iblis, enggak bu, ini suamimu katanya mimpi, di dalam mimpinya dia diperintahkan untuk nyembelih anaknya. Ah masa? Iya, dia bilang Tuhan yang memerintahkan begitu. Oh ya, kalau itu perintah Tuhannya ya sudah, biar aja dia laksanakan perintah Tuhannya. Memang kenapa? Memang harusnya begitu. Kata Ibunda Hajar. Ini kalau misalkan iblis datang ke jenengan gimana bu? Wah enggak beres ini, langsung ambil HP. Yang kamu di mana ngapain kan kayak gitu ya. Ini Bunda Hajar enggak didatangi iblis kayak gitu, dibisiki suamimu mau nyembelih anakmu. Lah kenapa dia nyembelih anaknya? Katanya dia merasa diperintahkan sama Allah. Kata Ibunda Hajar, kalau emang dia diperintahkan Allah ya sudah. Biar dia laksanakan perintah Allah. Bagus, emang seharusnya begitu suami saya. Wah ini suami yang saya banggakan. Perintah Allah sesulit itu nyembelih anak aja dia kerjakan. Oh ini baru istri hebat. Iblis datang. Bisiki Nabi Ismail kecil. Ente mau kemana ini sama ayahmu? Jalan-jalan mau ngobrol. Kau enggak tahu? Ayahmu katanya mimpi disuruh nyembelih kamu. Ini belum bilang ceritanya Nabi Ibrahim belum bilang. Iblis bilang kepada Nabi Ismail, katanya Tuhan memerintahkan ayahmu untuk menyembelih kamu. Tidak mungkin Tuhan memerintahkan kayak gitu. Kata Nabi Ismail, kalau emang itu perintah Tuhan ya sudah biar ayah nyembelih saya. Kenapa masalahnya memang?
Kita kan harus mentaati perintah Allah. Ya sudah, kalau ayah diperintahkan Allah untuk nyembelih saya dengan akan senang hati disembelih. Kita akan sama-sama melaksanakan perintah Allah, gitu. Nabi Ibrahim juga didatangi sama setan. Wahai Ibrahim, itu bukan perintah Allah, itu mimpi kosong. Idhab ayyuhal la'in, celakalah kamu yang terlaknat, pergi kau. Nabi Ibrahim ngambil kerikil, dilempari itu iblisnya. Nah, sampai ada namanya apa? Ibadah jamarot, yaitu melempar jumroh. Itu ketika Nabi Ibrahim itu diganggu sama setan, dibisik-bisiki supaya tidak yakin untuk nyembelih anaknya, maka dilempar. Subhanallah, Nabi Ismail tuh bilang sama ayahnya, wahai ayah, mantapkan hatimu, tenangkan hatimu, kuatkan hatimu karena kau sedang melaksanakan perintah Allah. Wahai ayah, taruhkan aku, tajamkan pisaumu supaya cepat itu. Kalau kau sudah mengiris leherku, jangan lama-lama supaya aku tidak merasakan pedihnya sakaratul maut. Ayah jangan melihat wajahku, nanti ayah malah kasihan sama aku jadi nggak tegel. Nanti kalau aku sudah mati, sampaikan salamku kepada ibu. Kemudian kalau bisa darahku kau tutup dengan sesuatu sehingga tidak memperciki pakaianmu. Nanti aku khawatir kalau ayah pulang ada percikan darah, lalu ibu melihat, ibu bisa sedih. Tapi kalau memang menurut ayah ibu pasti kuat, ya sudah, tidak ada masalah, biarkanlah begitu, kata Nabi Ismail ketika mau disembelih sama ayahnya. Masya Allah, dramatis banget kan. Nabi Ibrahim akhirnya meletakkan pisaunya di leher anaknya. Ini menarik. Falamma aslama watallahu lil jabin, ketika kedua-duanya sudah pasrah meletakkan kening Nabi Ibrahim di tanah, lalu pisau sudah menyentuh. Dikatakan Nabi Ibrahim sudah mengiris berkali-kali, ternyata tidak putus-putus, tidak tergores sedikit pun lehernya Nabi Ismail. Sampai Nabi Ismail bilang, ayah, kenapa ayah ragu-ragu? Udah, ayah los-losan aja, atau wajahku hadapkan ke tanah supaya ayah tidak kasihan melihat wajahku. Sampai kayak gitu Nabi Ismail. Ayo ya, tidak apa-apa sembelihan, cepet gitu. Ketika kedua-duanya sudah pasrah mentaati perintah Allah, disitulah Allah memanggil wa fadainahu bidzibhin adzim an qad saddaqtar ru'ya. Kau sudah membenarkan mimpimu wahai Nabi, wahai Ibrahim. Maka anakmu akan kami ganti dengan apa? Wa fadainahu bidzibhin adzim, dengan sembelihan yang besar. Ada yang bilang kambing ini adalah kambing yang dulu dikorbankan oleh Habil. Anaknya Nabi Ibrahim kan dulu kan berkorban, yang satu kambing gemuk, yang satu gandum rusak. Nah, kambing yang gemuk ini disambar petir, diambil sama Allah Subhanahu wa taala, dimasukkan ke surga. Nah, ini kambing hidup di surga, makan makanan surga selama sekian waktu sampai dia gemuk dan besar. Nah, ketika Nabi Ibrahim nyembelih Nabi Ismail, itulah Nabi Ismail digantikan oleh domba tadi itu, yang udah di surga selama sekian waktu, udah gemuk banget itu. Diturunkan lagi domba dunia, matinya juga harus di dunia, diturunkan lagi sebagai ganti Nabi Ismail alaihissalam. Dan domba ini nanti ketika disembelih, tengkorak dan tanduknya itu ditempelkan di dinding Ka'bah di bawah mizab. Mizab itu apa? Yang di atas buat saluran air itu loh Pak, Bu. Tahu mizab? Talang, bener, talang air yang ada di atas Ka'bah. Nah, di bawah mizab itu digantungkan kepala kambing yang disembelih sama Nabi Ibrahim alaihissalam, dan masih ada sampai zamannya pemerintahan Abdullah bin Zubair. Masih ada. Nah, setelah itu baru hilang. Tidak tahu siapa yang ngambil. Wallahu alam bisawab. Jamaah yang dirahmati Allah, itu kurang lebih gambaran apa yang sampaikan pagi hari ini. Kita bisa belajar dari keluarga ini, keluarga pengorbanan. Nabi Ibrahim tidak segan-segan mengorbankan dirinya, mengorbankan istrinya, mengorbankan anaknya. Istrinya pun, kalau ini perintah Allah berarti Allah tidak akan menyanyiakan saya. Anaknya pun mengatakan, wahai ayah, laksanakan apapun perintah Allah, kau akan dapati aku sebagai orang yang sabar. Dan masih banyak lagi pengorbanan Nabi Ibrahim, termasuk mengorbankan harta dan seterusnya. Kita saksikan pada episode berikutnya. Nah, bagaimana poin-poin ini bukan cuma sekedar dongeng yang kita dengar, tapi kisah ini kita install di dalam diri kita. Kita amalkan. Kita di negara yang aman harus lebih bisa ngamalkan. Jangan sampai nunggu kayak di Palestina dulu kita baru bisa nanti ngomong seperti anak-anak di sana. Kalau dari kamu aku tidak butuh, tapi kalau dari Allah aku butuh. Jangan nunggu kayak gitu. Yang diminta sama Allah kepada bapak-bapak dan ibu-ibu tidak banyak.
Bukan nyawa yang diminta. Bukan semua duit yang diminta, cuma 2 juta, 3 juta, 5 juta, betul? Yang diminta bukan istri kita untuk ditinggalkan di padang pasir, ditinggal di rumah. Anak kita cuma diminta sama Allah sebentar, titipkan dulu ke pesantren, 6 tahun, 12 tahun, bukan disuruh nyembelih. Kok berat melaksanakan perintah Allah? Jangan-jangan yang lemah memang iman kita. Kalau iman yang lemah, ya jangan marah kalau permintaan kita, doa-doa kita belum diijabah sama Allah. Yang masalah bukan Allahnya yang tidak mau ngabulkan, kitanya yang kurang iman. Wallahu a'lam bishawab. Taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Akhiru da'wana anil hamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.